gue rasa banyak dampak yang negatifnya lah buat individu-individu yang di posisi yang bener-bener di bawah banget nih. Jaktim sekarang udah upgrade, bukan es cekek lagi. Kita jumbo Nggak jumbo sih, ini yang small. small Small. lagi. Tahu saya AST kemana-mana ada sih. Lo tau nggak, tadi kan ngomongin Pondok Cabe itu, lapangan terbang. Iya. Tahu nggak jalannya namanya apa? Tahu bilang. Jalan Kenangan. Itu sepanjang itu kan lurus tuh Iya. Pondok Cabe kan, kalau misal Itu ditarik lagu sepanjang jalan ke kenangan utara itu Jalan Kenangan, terus sampai Fatmawati, itu. Iya. belok kanan, terus sampai Pondok Gede itu Jalan Kenangan. Itu yang dari lagu jadi lagu sepanjang jalan kenangan itu. Ya gue namain Jalan Kenangan. Lu namain sendiri anjing. Ya. Gue kira yang sepanjang jalan kenangan. Nah itu berangkat dari situ. Pokoknya sepanjang jalan yang gue lewatin sama dia gue namain sepanjang Jalan Kenangan. Beda cerita kalau dari toko sini ke kampus. Itu namanya Jalan Perjuangan. Tiap Jumat Sabtu lewat situ mulu buat ngejar Gue kira kuliah. bener namanya jalan kenangan. Ternyata dibikin-bikin sendiri pas sekolah kita. Asli. Kalau jalan perdagangan ya situ tuh daerah Rawabadung, Buaran itu jalan perdagangan. Gue jalan yang paling gue suka itu jalan dari Proklamasi. Mana di Jakarta? Iya. Ke ini sebelum Taman Menteng. Itu kan pohon-pohon semua ya. Yang di perumahan, bukan? Iya ya, intinya ya jalan-jalan yang banyak pohonnya lah. Ah, Di posisinya pernah cing gue jalan Matraman terus belok ke Proklamasi kan itu, apalagi sekarang lagi ada pembangunan ya, macetnya bikin kesel lah. Yang nggak macet aja panas banget kan, kalau lagi panas itu di situ. Ketika masuk Proklamasi terus lurus gitu kan di jalur stasiun Cikini, lurus lagi masuk pohon rindang, kayak berasa langsung berubah, mood langsung membaik gitu kan. Ya meskipun ya cuma sebatas itu aja gitu, sisanya panas-panas lagi. Tapi apa ya, bikin seneng aja gitu gue lewatnya. Oh mungkin ya jalur-jalur apa Cipayung situ, jarang gue ke Cipayung. Payung, Cilangkap yang masih banyak-banyak pohon gitu. Daerahnya Huda kan. Iya, seneng gue. Apalagi jalannya nikung-nikung gitu, naik turun ada. Oh, ini masih Jakarta kata gitu. Awal-awal. Iya. Yang kalau pagi masih ada kabut. Nah itu gue pernah balik dari kampus pagi, ya, anjir ada kabut, terheran-heran gitu. Gue masih Tapi tinggal emang di Cilengsi. dulu tuh Jakarta kayak gitu ya sebenarnya, emang geografisnya itu emang bukan perkotaan sebenarnya. Nah, Makanya banyak dinamain rawa-rawa tuh. Masih ada nih jembatan merah rawa-rawanya, iya, gambaran Jakarta Timur dulu. dan sebenarnya terutama di Jakarta Timur ya. Yang masih ada. Enggak, maksudnya Jakarta Timur itu memang di awal, kalau nggak salah ya, gue pernah dengar di awal rancangan pembangunan kota Jakarta itu dijadikan lokasi pemukiman. Makanya di Jakarta Timur itu jarang gedung-gedung tinggi. Paling sekarang ada gedung tinggi ya apartemen, kalau nggak rusun kayak gitu-gitu. Beda dengan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat lah mungkin. Barat juga pemukiman kan. Cuma yang benar-benar dikhususkan pemukiman ya Timur. Jakarta Timur. Jadi ada pembagiannya lah, administratif di mana gitu, ekonomi bisnis di mana. Nggak salah ya. Ya kalau salah juga ya gitulah, masih
Intinya semua akan Minim. pada Jakarta Timur. Enggak juga. Semua akan Jakarta Timur pada akhirnya. Nggak tahu sih. Planning gue sekarang ya, gue pengen di Jakarta itu jadi tempat ya, mobilitas. Gue nggak reguler di Jakarta maksudnya. Maksudnya Apa ya? Mungkin karena gue juga nggak apa yang ngerasa nggak cocok kalau gue bener-bener full sampai nanti tua kalau dikasih umur panjang ya. hmm, Membangun kehidupan di Jakarta itu. Enggak sih. kalau dikasih umur pendek, Pendek ya buru-buru realisasi planning kan. hmm, Ya, jadi kayak siapa ya? Gue sempet notice ini siapa? Dokter Tirta. Di mobil kan Jakarta, Jogja. Jakarta misalnya seminggu sekali gitu kan ada kerjaan apa gitu. Tetap Jakarta nggak ditinggalin yang sama sekali gue cabut gitu. Keinginan sekarang sih. Nanti nggak tahu juga. Banyak planning-planning jangka panjang itu yang sebenarnya apa ya? Bukan nggak terrealisasi, meleset aja. Gue sekarang ambil planning itu ya udah yang pendek-pendek aja. Hari ini ngapain nih? Sampai minggu depan ngapain gitu? Bulan depan ngapain? Sebulan gitu. Maksimal ya. Udah lebih dari itu masih cuma sebatas keinginan aja. planning jangka panjang gue tetap sih balik ke Jawa Timur. Ya, tinggal di Madura ya. Itu udah lingkungan paling, Ini lingkungan impian. apa lu nggak bergantung sama ATM ya. Duit cash lu banyak di kantong. Nah Anjing. buat ya Rokok lu numpuk tiga bungkus beda-beda jenis. betul, Anjing. itu udah paling makmur ya. Lihat representasi orang-orang Madura di Jakarta yang sukses kayak gini kan bos, di toko Hmm. rokoknya numpuk, dompetnya tebel karena memang ATM-nya udah kosong tapi adanya isi cash, Iya. pusing dikit peci miring gitu. Jangan-jangan lu itu jadi apa? Belantik. Apa itu? Jual sapi itu. Ya apapun itu, orang sono kan apapun usahanya. Kalau usaha gue masih apa ya? Masih tertarik usaha material anjing. Material, Iya, material, bangunan, toko bangunan. hmm, Kayaknya TB. iya apa ya? Seni mengelola keuangan itu keren material itu. Dan juga kita bisa ya cukup slow living lah. Kenapa? Kan semua usaha kayak gitu coy. Enggak, Enggak. kalau usaha-usaha yang lain kan banyak yang ownernya itu pusing-pusing banget gitu. Nah, Yang contohnya sangat terlibat langsung. Gue pernah di usaha jasa apa gitu atau ekspedisi apa gitu. Itu ownernya pusing lah istilahnya. Yang belum gede-gede banget ya. Kalau ya material meskipun belum gede ya karyawan 3-4 orang gitu. Ya udah nongkrong gitu nyambi jadi kasir gitu ya kayak gitu-gitu aja. enggak, ini om gue tuh harusnya nongkrong gitu. Iya. Tapi emang Cuma kan ininya beda. emang atas kerjanya sih. Kalau yang gue lihat ya, Iya. dia kalau kalau mau nongkrong tiap hari juga bisa sebenarnya. Cuman yang gue lihat ya di tiap hari masih turun ke bawah. Tapi ya kalau buat kita orang yang apa ya istilahnya minim privilege ya emang harus fight dulu di awal. Iya. Ada coy, gue udah ada gambaran. Jadi om gue kan lagi kerja nih di sono kan depan komputer nyetakin resi. Terus ada ya entah itu kawan dulu, dia kan backgroundnya sales. Iya.
dulu kawannya sales atau emang teman baru gitu ya. Ya orang-orang rapi lah, Iya. orang rapi cing. Jadi dia tuh mungkin kerja lapangan ya karena emang sales. Jadi pakaiannya harus rapi gitu. Terus datang ke sini, Ting, nyari Om Bowo, Pak Bowo aja ada Pak. Pakaiannya udah koloran, santai, kayak gini. Sumpah coy itu kan impian Iya. banget coy. Iya. Gimana kita nongkrong sama orang-orang yang pakainya rapi, tapi kita pakaian santai, tapi mereka kesini karena butuh butuh kita Iya, gitu. kita punya value kan, Iya, value. bukan kita yang butuh ke mereka. Dan itu emang yang di apa Ini ya sudah angkat terrepresentasikan. sama om gue. Eh, Jadi usaha om gue ini kan elektronik, butuh suplai barang. Iya. Nah, dia itu nerapin kepercayaan, trust. Jadi ada satu sales yang datang ke sini, dia udah langganan, dan dia nggak mau, bukan nggak mau ya, artinya dia itu nggak nyari-nyari banget yang namanya supplier elektronik lain gitu, Iya. barang-barang baru. Tapi dia ngandelin apa? Dia ngandelin kepercayaan dari sales awal tadi. Sales datang ke sini, udah percaya sama om gua, bayarannya tepat waktu terus. Nah nanti sales ini yang ngepromoin ke Iya. sales-sales lain. Datengin tuh ke toko itu, Oke. orangnya oke, pembayarannya tepat waktu. Nah yang kayak gitu-gitu manjur coy. Iya. Jadi om gua mau nawarin, mau apa ya? Ya intinya negosiasi harga itu ya mudah, Iya, karena memang ya udah punya track record yang bagus. bagus. Jangan kan di skala-skala profesional ya, skala-skala ya di bawah itu gitu. Pergaulan-pergaulan yang santai gitu, Hmm. kawan-kawan kayak kita di kampus gitu. Lu Hmm. kemarin lihat sendiri tiba-tiba gue dikasih rokok ya kan. Ketika kita udah orang udah tahu track record kita gitu kan, udah membangun trust gitu. Ya kita nggak usah ngapa-ngapain juga. Ya istilahnya ya hasil dari yang selama ini kita bangun gitu. Hmm. Jadi emang bener sih, selagi lu jadi apa ya istilahnya, lu sempet denger itu, lu total di bidang itu gitu kan, lu bener-bener menguasai, lu bener-bener ya apa ya, mendedikasikan diri atau sesuai passion atau dedikasi gitu. Ya, lu nggak usah ngejar-ngejar uang yang bakal datang sendiri gitu. Kata Tejo ya. Nah, kalimatnya agak-agak Oh, berubah lah. ini. Jadi dia itu mau bekerja di tempat orang selama 10 atau 20 tahun tanpa Iya, digaji. iya, istilahnya ya, Setelah itu dia keluar dari sana dia jadi ahli. iya, sama Begitu. kayak ketika dikasih waktu 10, habisin 7 atau 9 buat ngasah apa peralatan itu, nyiapin Nah, skill, eksekusi setahun juga apa, iya setahun bisa selesai. Sama ada ini apa, Om Leo tuh kalau siapa tuh? ngikutin, ada lah orang ya cukup ngehe juga orangnya, simple. Hmm. Circle-nya anak-anak IKJ zaman zamannya Jimmy Malau, Desta, Vincent. Desta lulusan IKJ juga itu. Desta lulus, Vincent enggak. IKJ dia. Sekampus. Beda angkatan. Desta 97 apa? Vincent 98 kayak. Nah itu Om Leo itu dia bilang, apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu, enggak. Kalau kamu rumput, jadilah rumput yang terbaik. Ya. Kalau kamu kambing, jadilah kambing yang terbaik. Sehingga dari rumput yang baik akan menghasilkan kambing yang baik, dari kambing yang baik akan menghasilkan daging yang baik, apa atau sapi yang baik gitu kan, menghasilkan daging yang baik, susu yang baik. Jadi menyebar kebaikan untuk semuanya. Karena apa? Kalau kita lihat apa penampilan musik misalkan, Hmm. konser, gue nggak bisa main musik, gue nggak bisa jadi kru, gue nggak bisa jadi apa namanya, eh, orang-orang yang terlibat secara langsung. Oh, ya. Itu gue jadi penonton, jadilah penonton yang baik gitu.
Jadi ketika penonton yang terbaik akan menonton musik yang baik, akan menghasilkan ekosistem yang baik juga. Itu sesuatu yang keren ya. Itu menarik ini, sama kayak prinsipnya Mas Abrang. Seberang ini. Ya, jadi karena memang ini kaitannya sama limit pada diri sendiri ya. Iya. Jadi orang kita itu harus tahu limit atau batasan daripada diri kita sendiri. Dia nyontohin kayak gini. Kalau saya di depan kamera dengan mungkin wajah saya yang nggak cocok di kamera itu, saya nggak bakal mau jadi pemeran atau aktor. Iya. Saya membatasi diri saya untuk jadi orang yang bermain di balik layar. Iya. Mungkin jadi sutradara, jadi produser. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang kurang disadari sama orang-orang. Iya. Makanya kaitannya sama tadi, kenapa dia banyak impian yang tinggi, pencapaiannya ditargetin itu jauh, tapi kurang sadar diri sama Iya. kapasitasnya. Nah, kalau dalam ranah ilmiah yang kita pelajari ya di psikologi itu kan, kalau kita lihat dari kepribadian seorang, memang setiap orang itu unik dan mempunyai kelebihan masing-masing ya, dominannya ya. Meskipun kadang bias juga, misal ranah, kita ambil contoh introvert extrovert lah, padahal bedanya cuma 1%. Introvertnya 51, extrovertnya 49 kalau bener-bener dicari ya. Ya. Itu lebih dominan introvert misalkan, bisa dicap orang itu introvert gitu. Karena perbandingannya cuma ya kalau nggak AB gitu kan. Nah, kalau di yang kepribadian DISC itu kan ada tipe-tipe orang yang dominan, Influence, compliance, steadiness. Nah, ketika kita udah tahu nih, kan kadang ketika kita melakukan tes itu gitu kan, kalau kita ngelakuin tesnya dengan jujur, dengan apa yang kita rasakan gitu kan sesuai gitu, dan proses pelaksanaannya sesuai dari awal sampai akhir sampai keluar hasilnya gitu, banyak yang ngerasa relate juga kan ya. hingga akhirnya ya meskipun ada kekurangannya gitu kan, dan bisa dilengkapi dengan tes-tes yang lain gitu sebagai pelengkap penguat, itu kan hingga akhirnya bisa ditarik kesimpulan gitu ya, untuk memudahkan juga sebenarnya. Kayak gue orang yang kalau di DIS kan gue yang steadiness ya. Yang dalam diri gue intinya ya, di core diri gue itu tipe kepribadian steadiness, meskipun ketika di hadapan publik, di hadapan atau gue nganggap diri gue itu yang compliance ya, tapi sebenarnya gue itu ya steadiness. Makanya seolah-olah gue itu bisa jadi tipe yang apa namanya, fokus atau tipe yang bisa ahli di bidang apa gitu. Terus sebenarnya gue ini orang-orang yang ya kalaupun nggak fokusin di situ juga ya nggak masalah gitu. Nah, ketika kita udah tahu hal-hal yang kayak gitu kan, akan memudahkan langkah kita. Jadi sebenarnya kita ini kadang sesuai juga sama keinginan kita gitu, nggak terlalu bertabrakan. Iya, karena mungkin itu yang udah passion. Iya, gue nggak ambisi banget gitu ngejar sesuatu yang posisi pucuk pimpinan atau posisi apa gitu. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang gue mau di sini, dan gue ngikutin, gue nyaman jalanin proses ini ya. Orang-orang itu kadang yang gue perhatiin ya, meskipun gak semua ya, gak semua orang gue perhatiin, terlalu terdistract sama satu hal
istilahnya. Gue sempet dengar kalimat gini, pernikahan itu gambling. Contohnya pernikahan waktu itu ya, dan itu ada satu, Kenapa dinamakan gambling? iya jadi ketika lu nikah gitu kan, kondisi ekonomi ya, gitu ngomongin di bahasa mau ekonomi ya, Ya. di bahasa ekonomi, lu belum oke secara finansial, Hmm. lu nikah dan berantakan itu nikah, tapi lu mikir, mungkin kalau udah punya anak rezeki bakal bagus katanya, Ya. lu gandakan taruhannya gitu, bukannya rezeki makin bagus, lu apa pusing gitu kan, ya, akhirnya banyak eh, ya banyak kasus-kasus perceraian atau apapun itu gitu kan, Hmm. atau kalau hal lain misalnya, di satu sisi kita mempunyai pilihan, misal udah punya kerjaan profesional yang reguler gitu satu perusahaan dan gaji yang cukup untuk menghidupi ya keluarga dan punya spend money buat tabungan lah. Hmm. Jadi kita punya keinginan buat jalanin bisnis, berjalan nih dua-duanya misal, atau saking udah nekatnya gitu kan cabut dari kerjaan meskipun dari pihak kantor masih memiliki apa namanya, udah nggak apa-apa sambil jalan apa ke kantor gitu, itu karena kita ngerasa harus totalitas, udah kerjaan ditinggal, bisnis gagal gitu kan, Ya. bukan gagal sih, bisnisnya ada problem gitu, ambil hutang gitu. Ambil hutang itu kan menggandakan taruhan gitu untuk sesuatu yang terkecuali memang kita udah punya banyak apa namanya, banyak cadangan ketika terjadi sesuatu yang Hmm. sama kayak yang dokter Tirta bilang, kalau bisnis orang kaya itu punya cadangan gagal, Hmm. misal bangkrut masih punya dia uang gitu, bisa muter lagi cari celahnya di mana gitu, kayak banyak yang sukses gitu ketika, Jadi nggak saklek. iya, orang miskin hancur ya udah hancur semuanya katanya gitu. Makanya kalau orang miskin mau usaha itu Iya, harus dipikirin mateng-mateng tuh. Selain karena nah tekad dan karena faktor rezeki iya, ya. dan ya ini kita ngomongin sesuatu yang bisa dipelajari ya, Ah. dan yang menurut gue paling kurus, bukan paling ya, menurut gue ya salah satu yang penting juga ya tadi pemahaman terkait diri sendiri dulu. Memang ada orang yang istimewa gitu, dia bisa mendobrak gitu batasan-batasan, cuma kan gak banyak. Ya sedikit. Nah dari itu ya menurut kalau gue nerapin buat diri gue sendiri ya selagi udah ada apa ya, petunjuk-petunjuk, udah ada pakem-pakem, udah ada pengalaman orang lain yang pernah lakuin gitu, istilahnya udah punya peta, udah punya shortcut gitu, ya udah ikutin aja dulu, ngapain bikin rumus baru gitu, kecuali memang udah saatnya kita bikin rumus baru, bikin ini hal baru gitu. Tapi sesekali perlu sih. Perlu, cuma Kadang gue juga nerapin tuh. Ketika gue diri gue sadar batasan gue sampai segini, gue coba dobrak sampai segini. sesekali perlu untuk ya, menguji ketahanan. Iya. Kalau ngambil